Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in al-kiram wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah yang mungkin disebut dengan rasa penasaran dari beberapa jamaah kami tentang apa dampaknya jika kemudian sudah diberitahukan tentang haramnya riba tetapi tetap nekat melakukannya. Maka apa dampaknya? Sebagaimana yang kita ketahui bersama dan sudah kami sampaikan di awal di video yang lain, bahwa hukumnya riba itu adalah haram tanpa khilafiyah, dengan arti dan makna jika itu haram berarti itu adalah dosa. Dosa riba bukanlah dosa yang bersifat kecil, bukan dosa yang bernilai kecil, tapi riba adalah dosa yang kabair, dosanya yang besar. Dosa, pada saat ada manusia yang melakukan dosa, maka konsekuensi dosa adalah musibah. Kita jangan pernah berpikir bahwa gara-gara tidak melihat dosa kita besar, kecil, sedikit, banyak, kemudian kita berpikir melakukan dosa ya terus sudah, kemudian tidak ada konsekuensi apapun hanya karena kita tidak melihat dosa itu. Sesungguhnya dosa kita ini punya efek atau konsekuensi, yaitu musibah. Semakin besar atau semakin banyak dosanya, maka semakin besar pula potensi musibah yang akan kita tanggung atau kita pikul. Maka Bapak, Ibu, semuanya kami berharap untuk saling menasehati, untuk sama-sama menjaga, karena yang namanya musibah tentu bukanlah sebuah hal yang baik. Kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah memberikan segala musibah kepada manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Dia Allah, Dia Maha Penyayang dan Dia Maha Pemurah. Satu-satunya alasan mengapa Allah mau memberikan musibah kepada kita manusia adalah karena kita memiliki dosa. Berikutnya lagi, musibah itu terbagi dalam beberapa kategori. Ada musibah yang bersifat ekonomi. Ada yang punya usaha tiba-tiba sepi, ada yang punya sawah gagal panen, ada yang punya proyek ditipu orang, dan seterusnya, musibah yang bersifat ekonomi. Ada juga musibah yang bersifat kesehatan. Kesehatannya diambil, ada penyakit yang tidak tahu bagaimana ceritanya, musibah yang datang dan kemudian sulit untuk keluar darinya, atau mungkin tiba-tiba yang tadinya sehat tidak punya masalah kesehatan apapun, kemudian kecelakaan, kemudian punya penyakit yang begitu rumit untuk diselesaikan. Ada juga yang kena musibah dalam hasutan, fitnah, caci maki dan hinaan. Itu juga bentuk-bentuk dari musibah yang Allah berikan. Maka Bapak Ibu, kita lihat segala bentuk musibah yang mungkin kami contohkan tentu tidak enak untuk kita terima atau kita jalani. Maka kami menghimbau janganlah berbuat dosa, karena itu tidak baik buat kita semua. Meskipun kami tahu al-insanu mahallul khata' wan nisyan, manusia itu adalah tempatnya lupa, tempatnya salah.
tetapi berusahalah untuk menjauhkan diri atau menjaga diri dari dosa, apalagi riba yang notabene-nya adalah dosa besar. Riba di dalam Al-Quran kita ketahui dalam sebuah surat Al-Baqarah ayat 276 dengan kalimat yang mungkin masyhur ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat al-ayah. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Dalam hal ini konteksnya musibah yang akan kita pikul pada saat kita nekat berakad riba adalah musibah dalam bentuk ekonomi atau keuangan. Maka tidak heran jika Bapak Ibu punya usaha apapun, sebesar apapun, sehebat apapun, jika ada akad riba di dalamnya, maka perhatikan, akan ada satu waktu musibah itu datang dan itu berupa kebangkrutan atau berupa kesulitan atau kesempitan ekonomi. Tiba-tiba lebih besar angsurannya daripada pemasukannya. Tiba-tiba antara angsuran dengan pendapatan yang kita peroleh menjadi tidak imbang. Akan ada waktunya seperti itu. Maka hati-hati Bapak Ibu, kami akan mencoba memberikan gambaran bagaimana bisa riba menghancurkan ekonomi seseorang. Karena menurut dalilnya demikian. Logika sederhananya demikian. Kita tahu dan mungkin kita sadar semua, orang yang beriman mengakui bahwa yang namanya rezeki adalah pemberian dari Allah. Tidak ada selain Allah, pasti dari Allah. Kemudian rezeki yang dari Allah itu kita gunakan untuk yang haram seperti mabuk, judi, tentu Allah tidak ridho, tidak berkenan. Sehingga itu menjadi alasan yang cukup kuat bagi Allah untuk menyempitkan rezeki kita. Karena kalau diberi rezeki oleh Allah digunakan untuk yang haram. Riba pun haram. Sekarang pertanyaannya, kalau bapak atau ibu punya uang, anggaplah punya uang 1 juta hari ini, atau bulan ini punya uang 5 juta. Anggaplah punya uang 5 juta di bulan ini. Rezeki Anda 5 juta bulan ini. Di bulan ini, ibu Anda butuh uang 5 juta. Dan di hari ini juga, hari yang sama di saat ibu butuh 5 juta, hari ini juga jatuh tempo untuk bayar bank. Maka pilihan Anda, uang 5 juta dikasihkan ke ibu atau dikasihkan ke bank? Hampir pasti semuanya akan diberikan ke bank, tidak peduli dengan si ibu. Padahal haramnya riba itu tanpa ragu. Kami pernah mendengar dan banyak sekali kalimat itu terulang-ulang dan mungkin Bapak Ibu mengalaminya. Ada kalimat gajinya itu hanya numpang lewat. Kami khawatir Anda termasuk salah satunya. Berarti dia lebih mengutamakan bank daripada istri, daripada anak, daripada keluarganya, bahkan bagi dirinya sendiri. Ada juga yang mengatakan, atau mungkin ada juga sebuah kondisi angsurannya tertib setiap tanggal, setiap bulan gitu ya, meskipun terlambat hanya sehari 2 hari. Tetapi untuk urusan makan, untuk urusan SPP itu nunggaknya luar biasa berbulan-bulan. Bahkan untuk urusan beli beras sekalipun dia harus menambah hutang di warungnya tetangga. Tetapi untuk angsuran dia tertib. Ini seperti kita punya rezeki dari Allah, untuk mabuk, untuk judi, kitanya tertib untuk itu, malah dikeluarkan di awal lagi. Tetapi untuk yang halal seperti istri, anak, kebutuhan sekolah dan lain-lain malah kita kesampingkan. Itulah yang menjadi penyebab akhirnya Allah tidak ridho, tidak berkenan, dan menjadi penyebab sempitnya rezeki kita. Maka dengan itu Bapak, Ibu, kami menghimbau, setelah ini kami mohon untuk dirubah mindsetnya, dirubah manajemen keuangannya. Jika dapat rezeki berapapun dari Allah, karena itu pasti dari Allah, pekerjaan Anda semuanya hanyalah perantara saja. Sumber rezeki adalah dari Allah.
maka jaga amanah itu, gunakan untuk yang halal saja. Nafkahi anak, istri, ada rumah sakit, ada pondok pesantren, ada masjid yang dibangun, bantu. Ada jalan yang dibangun, bantu. Ada jembatan dibangun, bantu. Ada anak yatim, bantu. Gunakan di jalan Allah yang halal, maka insya Allah jenengan akan mendapati kecukupan dari sisinya. Riba adalah haram, bunga adalah riba. Menganggarkan sejumlah uang rezeki dari Allah untuk yang Dia haramkan, berarti Anda menghalalkan kesempitan rezeki sendiri. Yang salah bukan Allah, tapi kita yang salah dalam mengelola keuangan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.